Nah, Presiden mesti secara khusus memerintahkan Mendagri mengusut seorang buronan. Kok bisa ganti identitas? Pelaku koruptor itu bisa sebebas itu loh, ganti identitas tahun 2023. Kan belum lama ini. Ini sistem data penduduk di kementeriannya yang tidak terintegrasi dengan kepolisian, atau ada yang sengaja ditutup-tutupi. Ini ada kabar baru ini yang perlu Om Begawan sampaikan. Yang lagi-lagi membuka kemungkinan sebuah kasus besar terkait dengan Menteri Dalam Negeri yang sekarang ini, Pak Tito Karnavian. Ya, kasusnya adalah tertangkapnya Paulus Thanos. Itu tersangka EKTP yang berhasil ditangkap pihak kepolisian Singapura. Sekali lagi nih, kemungkinan loh ya ini. Namanya kemungkinan itu bisa tidak, bisa iya. Mungkin orang yang sudah pada tidak ingat siapa Paulus Thanos. Dan apa hubungannya sama Pak Mendagri. Paulus Thanos itu buronan KPK dan telah ditetapkan kasus EKTP sejak tahun 2019. Nek tak sebut Thanos itu nama aslinya bukan tokoh film Avengers loh. Yang berjudul Infinity War. Thanos yang mau kita bahas ini adalah Direktur Utama PT Sandipala Artapura. Perusahaan itu sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pembuatan personalisasi dan distribusi belangko EKTP. Nama perusahaan itu disebut dalam sidangnya Setio Novanto, mantan Ketua Umum Golkar pada Agustus 2019. Mereka diuntungkan dalam proyek ini senilai 145,85 miliar dulu, yang nilainya sekarang mungkin juga sudah lebih. 3 tersangka lain sudah diadili dan ditahan. Berhubung Thanos jadi tersangka, dia kan juga dicari tuh sama KPK, diburu. Karena diubek-ubek di Indonesia nggak ketemu, maka pada Oktober 2021 namanya dimasukkan dalam status DPO, daftar pencarian orang, jadi terus diburu. Yang namanya nyari buronan, apalagi buronan kasus korupsi itu ya nggak kayak nyari durian di kebun, wah, nggak gampang. Ya, kalau nyari durian atau nyari buah-buahan di mana-mana ada. Hingga tahun 2023, lembaga anti korupsi itu belum mampu menemukan di mana keberadaan Thanos ini. Nah, KPK sempat mengendus atau mendeteksi keberadaan tersangka ini ada di Thailand. Itu tahun 2023 bulan Januari. Nah, berhubung sudah diketahui, para penegak hukum mendatangkan si Thanos. Namun nangkep buron di luar negeri itu kan juga nggak kayak nangkep maling yang di kampung-kampung itu. Sepanjang orangnya jelas, langsung dibawa begitu saja bisa. Rupanya ada masalah yang mengganjal ini. Status DPO yang bersangkutan belum dirilis di Kepolisian Internasional alias Interpol. Makanya pihak aparat Thailand tidak membiarkan ada penegak hukum yang dilakukan aparat penegak hukum negara lain untuk menangani seseorang yang terlibat kasus kriminal. Di negara mereka, ditambah waktu dicek data dirinya lah kok sudah berbeda. Data diri Thanos sudah berganti jadi Chin Tianpo. Serta asalnya dari Afrika, ganti nama, ganti foto dan sebagainya. Ya, coba kita bayangkan, ada orang dengan etnis Tiongkok yang rata-rata berkulit putih, bisa-bisanya berwarga negara Afrika, kan ya lucu banget itu. Tapi kepolisian Thailand kan ya manut data yang ada, apa yang dia baca, apa yang diketahui, ya tetap melindungi warga negara lain. Apalagi orang yang mau ditangkap warga Afrika dan yang nangkep itu polisi Indonesia kan geseh itu. Lokasinya di Thailand. Nah ini tentu tidak diperbolehkan sama pemerintah Thailand, aparat di Thailand sana. Ini itu bukan ngarang loh, ini betul ini. Om Begawan nggak ngarang ini. Sesuai dengan apa yang disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu Pak Ali Fikri pada 11 Agustus 2023. Lah kemarin pemerintah mengabarkan si Thanos berhasil ditangkap oleh otoritas Singapura. Nah, pihak keamanan Singapura tentu menangkap berdasarkan data yang ada di Interpol.
Tadi sudah tak sampaikan kan, waktu ada di Thailand, data pencarian orang ini belum muncul, sehingga ada hambatan. Selain kendala ketidaksesuaian identitas, seperti yang tak ceritakan di depan tadi, usai gagal nangkap, proses masuknya nama Thanos ke Red Notice itu dikejar, agar pelaku yang merugikan negara bisa diproses di pengadilan di peradilan Indonesia. Lah menurut Menteri Koordinator Bidang Hukum atau HAM, Migrasi dan Pemasyarakatan, itu Profesor Yusril Isa Mahendra, Indonesia lagi berupaya nih, mengajukan ekstradisi pada otoritas Singapura. Ekstradisi itu istilahnya gampangannya itu ya bisa dibawa pulang lah ke Indonesia, bisa diserahkan pada pemerintah Indonesia untuk diadili di Indonesia. Sementara ini lagi disiapkan dokumen-dokumen pendukung, termasuk rekam jejak si Chin Tianpo ini, yang aslinya bernama Paulus Thanos. Nah, bila dilihat dari proses kasus ini mulai berjalan di persidangan kasus EKTP, kemudian juga penetapan tersangka, hingga 3 hari lalu yang bersangkutan berhasil ditangkap di Singapura. Kan terjadi antara 2019 hingga awal tahun ini. Tentu si pelaku tidak mengganti identitas sebelum 2019 loh. Harusnya kan gitu. Kan sebelum tahun itu dirinya tidak punya kasus hukum sama sekali. Nah, begitu tersandung kasus, kok masih bisa mengganti identitas diri? Nah, mengganti identitas itu kan tidak mudah loh. Apalagi di luar negeri. Setahu Begawan itu kita mesti ke pengadilan. Apalagi ini sampai ganti kewarganegaraan. Pasti urusannya juga sama imigrasi juga. Dan kedutaan Afrika di Indonesia kalau dia mengaku warga negara Afrika. Nah, pintu urusan pertama dalam kaitan ini ya ganti identitas di Kementerian Dalam Negeri. Setidaknya ke Dukcapil di mana dia tinggal. Nek orang biasa lagi tidak punya kasus, mungkin proses berjalan normal, ngurus lewat pintu depan, los, nggak ada kesulitan. Lah masalahnya ini, Om Begawan belum pernah pindah ini ke warga negara, jadi nggak ngerti cara-caranya bagaimana untuk pindah ke warga negara. Gak yakin juga nih Thanos ngurus langsung, sendirian nggak yakin. Orang kaya kan pasti ada kongkonan. Cukup bayar orang. Nah, apalagi identitasnya sudah terdeteksi persoalan hukum, pasti dia nggak berani muncul-muncul. Kan lebih rawan. Nah, memang sih seorang menteri tidak akan ngurusi perkara ganti identitas, apalagi kewarganegaraan, tidak mungkin. Tapi ini tanggung jawab kementerian. Dan itu kasus-kasus yang melibatkan antar negara. Kasus besar lah. Nggak tahu juga sistem catatan kependudukan kita. Apakah orang-orang yang tersangkut kasus hukum tidak dikasih tanda di data Kemendagri, ya saya nggak tahu. Masalahnya kasus dia itu 2019 loh. Dinyatakan DPO, daftar pencarian orang. Itu tahun 2021. Ada jeda 2 tahun. Namun dari pemberitaan yang tak pahami, yang muncul 2 hari ini, perubahan identitas dilakukan tahun 2023. Nah, kan baru aja 1 tahun yang lalu. Sebagai orang yang namanya sudah masuk DPO, gak akan sembarangan bisa ngurus status dengan mudah. Iya toh, nggak mudah. Dia kasusnya sampai tahun 2022, tapi 2023 dia sudah bisa mengganti nama. Artinya Dukcapil yang ngurus. Kok nggak tahu itu kasus hukum, ada apa? Masyarakat harus paham hal seperti ini. Bukankah Menteri Dalam Negeri waktu itu masih dijabat sama Pak Tito Karnavian? Nah, jadi menteri itu sejak tahun Oktober tahun 2019 hingga Oktober 2024 loh. Terus dipilih kembali sama Presiden Pak Prabowo sekarang ini. Lalu Begawan sih berharap nih, proses pemulangan Thanos, Paulus Thanos itu harus berjalan lancar, tidak ada kendala. Semoga pemerintah Singapura ya nggak ngeyel lah. Yang bersangkutan itu warga negara Afrika. Oh, kalau perlu di DNA sekalian aja. Yang penting waktu kasus itu muncul, dia masih jadi WNI. Warga negara Indonesia, sehingga mesti mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nanti setelah menjalani hukum, monggo mau pindah ke Afrika, mau ke Antartika atau ke Mars sana, bukan urusan Indonesia lagi. Dan Om Begawan mendorong tuh pada Pak Tito ini, Menteri Dalam Negeri, mau bagaimanapun pihak Kemendagri terseret pada proses pergantian identitas yang bersangkutan. Jangan nunggu jadi polemik, Pak. Kayak Pak Sakti Wahyu Trenggono itu awalnya malah ngebela pihak yang salah, setelah terungkap kan malu sendiri. Sebagai mantan polisi,
Ya dalami dulu. Dalami dulu secara detail dan teliti. Siapa anak buah Pak Tito yang terlibat dalam proses ganti identitas ini? Lacak tuh. Seorang jenderal kepolisian pasti lebih paham cara melacak sebuah kesalahan-kesalahan di bawah. Siapa yang ngurus perubahan identitas si Thanos ini? Mungkin anak buah Mendagri tidak kenal atau tidak ngerti orang yang dibantu ngurus perubahan identitas itu lagi dicari KPK. Menjadi daftar pencarian orang dalam kasus korupsi yang besar itu. Mungkin orang gagas. Ya mungkin pikiran jelek Banggawan bisa aja itu. Dengan pakai sesuatu agar bisa lancar. Ya mau berdalih apapun. Pihak-pihak yang membantu perubahan jati diri Thanos harus bertanggung jawab. Nek wis pensiun ya diproses ke aparat hukum, penting dibongkar juga. Kalau sampai membantu dengan sengaja. Dan terkait masalah ini siapa saja, statusnya sekarang apa atau jabatan yang dibangun sebagai apa, ya tetap harus semua dimintai pertanggungjawaban. Jangan nunggu kasusnya gede duluan. Kayak pagar laut di Tangerang dan Bekasi, akhirnya Pak Prabowo perintahkan bongkar semua, malah merebutkan banyak orang nanti. Tersebar kemana-mana. Nah, kalau tapi nggak segera diusut loh. Masa sebagai mantan Kapolri, Pak Tito ini membiarkan ada pelanggaran hukum di kementeriannya. Kan ngasih contoh buruk itu Pak namanya. Semoga Pak Tito beneran tidak tahu ini. Apalagi sampai ngasih perintah juga. Jangan. Gawat ini. Pada soal perubahan identitas ini loh. Nah, Presiden mesti secara khusus memerintahkan Mendagri mengusut seorang buronan. Kok bisa ganti identitas dalam waktu dekat? Tahun yang lalu. Sebagai negara yang sudah menganut data tunggal, harusnya kan bisa dilacak. Gampang toh. Atau orang punya masalah hukum, tidak begitu saja merubah nama. Apalagi pindah negara. Sudah dicekal loh. Ngomong masalah Pak Hasto aja dicekal. Apalagi ini masalah berat yang sudah jelas kasusnya. Ditambah status buronan kan sudah ditetapkan kepolisian sejak tahun 2021. Sudah ditetapkan jadi DPO 2021, 2023 bisa ganti identitas, itu kan berarti Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab. Ngeri juga loh ini. Pelaku koruptor itu bisa sebebas itu loh, ganti identitas tahun 2023. Kan belum lama ini. Ini sistem data penduduk di kementeriannya yang tidak terintegrasi dengan kepolisian, atau ada yang sengaja ditutup-tutupi. Nah, cerita-cerita kayak gini ini bikin rakyat makin hopeless, hilang harapan, antipati sama penegak-penegak hukum. Termasuk di kasusnya Harun Masiku, Mas Hasto. Kenapa belum bisa tertangkap sampai sekarang? Aneh pol tak? Ini buronan yang merugikan negara ratusan miliar, baik ketemu loh. Padahal wis beda kewarganegaraan, ngaku warga negara Afrika, ganti nama. Nah itu buktinya bisa dibekok kok, bisa ditangkap. Kok malah Harun Masiku yang hanya level nyogok 600 juta, ora iso nyekel, padahal katanya masih di Indonesia nih. Masalahnya di mana? Presiden mestinya menaruh perhatian khusus terhadap masalah-masalah ini, memantau perkembangan kasus hukum. Apalagi kerugian yang ditimbulkan itu besar sekali. Nek korupsinya ratusan miliar, sehingga nggak dibujuki buat mengembalikan diam-diam, ya Pak, jangan itu. Untuk kemudian dimaafkan, jangan. Yang namanya melanggar hukum, utamanya kasus korupsi, ya hilangkan. Hilangkan. Pelaku tidak usah dimaafkan. Apa nek wis dimaafkan, proses hukumnya jadi hilang enggak? Kan ya harus tetap jalan. Mari kita sama-sama tunggu gimana perkembangannya tentang Thanos ini dan masalah-masalah hukum yang lain. Pak Prabowo harus tegas, harus kuat untuk memberikan support kepada seluruh kementerian-kementerian di jajarannya. Terima kasih. Ini pendapat Banggawan, salam Banggawan, salam mengempol, jalan luka, subscribe. Dadah.